في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أوصل وتقبل سبب ذلك لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Monggo saderepun ngaos estu niat sareng-sareng nurih ridhonipun Allah muri syafaatipun Rasulillah salatipun niati mudarosah mudzakarah eling pineling sareng-sareng salat niati hadir wonten teng majelis ilmu. Salat niati hadir wonten majelis ilmu diniati qiyamul lail Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Faslun hada utawi iki iku faslun fasal swiji fil istinja'i ing dalem nerangake cebok. Iki bab nerangake hukumipun cebok. Wajibu wajib. Apa al istinja'u cebok min kulli rabbin saking saben-saben teles-teles najisin kang najis khorijin kang metu minal kubuli saking dalan ngarep awit duburi utawa saking dalan buri khorijin kang metu apa kulirot bin najisin metu minal kubuli saking dalan ngarep awit duburi utawa dalan buri. Oleh istinja mau cebok bilma'i kelawan banyu awil hajari utawa kelawan watu auma utawa kelawan perkara yakumu kang manggon-manggoni apa ma yakumu kang manggon-manggoni apa ma makomahu ing panggonane banyu utawa watu iki makomahu kang manggon-manggoni panggonane mak awil hajar. Bayane mayakumu makomahu mingkuli jamidin bayane saking saben-saben perkara kang atos tohirin kang suci koliin kang bisa bedol koliin kang bisa bedol apa kuli jamid wiri muhtaromin tur kang ora den mulyaake apa kuli jamid. Wajib bercebok dari setiap basah-basah yang najis, basah-basah yang najis yang keluar dari kubul atau dubur.
Jadi ketika orang itu mengeluarkan dari kubul itu berarti alat kelamin depan, dubur itu alat kelamin belakang. Ketika alat kelamin depan atau belakang mengeluarkan basah-basah yang najis, ini wajib diceboi. Kalau kentut itu tidak wajib cebok, karena kentut itu kan kering. Nah, kalau kentut itu gak diceboi. Sing diceboi itu kulirot bin yang basah. Nah, cebok ini dengan air atau dengan batu atau dengan sesuatu yang itu bisa memenuhi sifat batu, yaitu setiap perkara yang keras, yang suci, dan bisa mengangkat najis, dalam arti memiliki pori-pori, tidak sing mulus dan juga tidak dimuliakan. Jadi akhirnya disimpulno istinja itu, cebok itu dengan batu, dengan air atau dengan batu atau dengan sesuatu yang keras, yang padat, benda padat yang suci, memiliki pori-pori sehingga bisa mengangkat najis dan tidak dimuliakan. Jadi opsi pertama, cebok itu dengan air. Nah, kamu boleh memakai batu, boleh. Kalau batu nanti dengan 3 kali usapan. Kalau dengan batu itu ada syaratnya, najisnya belum berpindah ataupun belum terkena najis yang lain. Bisa juga tidak batu, bisa juga dengan sesuatu yang padat, yang dengan syarat benda padat itu suci, memiliki pori-pori dan tidak dimuliakan. Nah, dimuliakan itu seperti makanan manusia ataupun makanan jin, ini dimuliakan. Misalkan ada makanan manusia kuras, roti, goreng, watos misalnya, ini tidak boleh dibuat istinja, walaupun keras, walaupun suci ya. Ataupun tulang ini tidak boleh dibuat istinja, walaupun tulang itu keras, suci, juga bisa mengangkat najis, karena tulang ini dimuliakan, karena tulang itu adalah mat'umul jin, tulang itu pakanannya jin. Maka kayak misalkan dengan apalah, misalnya kayu, opor bisa. Yang penting itu dia keras, suci, bisa mengangkat, dan dia tidak mudah basah, tidak mudah basah. Jadi kuli jamidin harus yang kering, yang kering. Misalkan kain kering itu bisa, tapi kalau kainnya itu nyemek ya nggak bisa. Tisu basah nggak bisa, tisu basah nggak bisa. Walaupun tisu basah itu termasuk jamit, tisu basah kan malah dia padat dong, kamu gini sulit sobek. Tapi karena dia basah tidak bisa. Nah, tapi kalau tisu toilet itu bisa. Tisu toilet ya bukan tisu makan, tisu toilet itu agak kan jamit, betul-betul padat, keras, itu bisa. Fal abdulu utawi kang luwih utama iku ayastanjia yen to cebok sapa mustanji, wong kang cebok ku mustanji, isim fa'ile istanja yastanji, istinjaan, mustanjin bahwa mustanjan, bahwa mustanjin wadaka mustanjin. Sapa mustanjin wong kang istinja bil ahjari kelan pira-pira watu, summa yujbiuha
nuli ngenut bureni ing hajar, nuli ngenut bure sumaya juga nuli ngenutake sapa mustanji ha ing hajar bil mai kelawan banyu. Tapi cebok yang lebih utama, cebok yang paling utama itu adalah menggunakan dua media. Satu, pakai batu terlebih dahulu, baru diakhiri dengan air. Ini yang paling utama. Faiza aroda moko endang nalikane ngarepake sapa mustanji al iktisara ing ringkes al iktisara ing ringkes ala ahadima ing atase salah sijine mak awil hajar. Kalau ingin memilih salah satu, Pak, watu tok utawa banyu tok, iki sing apik piye? Fal ma'u mongko utawi banyu iku abdulul uli utama. Kalau memang kamu tidak ingin dua, yang paling utama istinja itu kan dengan dua hal, batu dulu baru air. Kemudian kalau ingin cukup satu, itu yang paling utama adalah air tok. Jadi paling utama mau batu disusul air, jadi dua kali proses. Terus disusul air saja. Atau yang opsi kedua itu adalah air saja. Nah, batu saja itu opsi terakhir. Nah, maksudnya gini, ketika memungkinkan masih pakai air, ya mending pakai air daripada batu tok. Kalau kamu pakai batu tok ya cukup, tapi lebih baik kalau ada air pakai air saja. Sing paling wapi batu sik disusul air. Wa yusannulan den sunahake apa ayu kala yen to ndonga sapa mustanji ba'dahu ing dalem sak badane istinja. Disunahkan setelah cebok itu berdoa. Nah, ini doane iki, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Itu kan kan. Donga saiki donga ya. Lah cebok donga, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Pendek ini. Cuman durung kulino, mula ayo jajal dikulinakno ya. Kulinak. Gampang ngapalne lho, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahisi wis. Pun iku cebok. Faslun. Nah, cebok itu sunahnya pakai tangan kiri ya. Yusanu al-istinja itu bil yasar lil itba. Kanjeng Nabi itu nek cebok ya tangan kiri. Fayukrahu bil yumna. Kalau cebok pakai tangan kanan itu makruh. Selagi tangan kirimu bisa kamu fungsikan itu ya sunnah pakai tangan kiri, makruh pakai tangan kanan. Malah bahkan ada yang menyatakan bahwa haram pakai tangan kanan, tapi itu lemah pendapatnya yang haram. Pol mentok itu sing kaul yang kuat adalah makruh, tapi ada yang mengharamkan pakai tangan kanan. Mergo ting iku tetep talwi sunah jasa, tetep demek nah jasa kowe ya. Gua sing ki wae. Faslun. Ayah daud iki faslun pasal swiji. Fil wudu'i ing dalam nerangake wudu. Kanthi bab nerangno wudu. Walahu lan iku kedue wudu syurutun utawi pira-pira syarat. Wa furudun lan pira-pira fardu. Wa sunanun lan pira-pira sunahan. Wa makruhatun lan pira-pira kemakruhan. Wa nawaqidul lan pira-pira perkara kang batalake. Dalam pembahasan wudu itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan. 1, wudu itu memiliki beberapa syarat sah wudu. Nomor 2, wudu itu punya fardu atau rukun, punya fardu wudu. Wudu juga punya sunnah-sunnah wudu, juga ada kemakruhan dalam wudu dan hal-hal yang membatalkan wudu. Sekarang dibahas satu-satu.
Fa syurutuhu mongko utawi pira-pira syarate wudu iku asyaratun ana 10. Syarat sah wudu itu ada 10. Nah, ada syarat sah karena wudu itu ibadah. Karena wudu itu ibadah. Syarat sah wudu ada 10. Rupane al-islamu satu Islam. Wudu bisa sah itu kalau orang Islam. Syarat pertama orangnya Islam. Wat tamyizu lan tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, kencing sendiri, berak sendiri. Istilahnya Jawa wis beneh. Wis beneh. Cara bocah iku diarani wis mudeng, wis mudeng. Mongko nek ana bocah cuwilik, cah PAUD diajari wudu. Ngene iki yo latihan iku jenenge. Latihan. Tapi nek cah TK, B utawa kelas 1 SD, MI iku wis tamyiz biasanya. Iku wis untuk ganjaran. Nah. Wanakou lan suci atau bersih anil haidi saking haid wan nifas lan nifas. Syarat sah dari wudu yang ketiga adalah tidak dalam keadaan haid dan nifas. Maka orang haid itu nggak boleh wudu. Orang nifas ya nggak boleh wudu, nggak sah malah. Kalau sengaja malah bisa dosa karena dianggap tala'ubul ibadah, dianggap mempermainkan ibadah. Seperti halnya syarat sah sholat itu punya wudu. Orang nggak punya wudu kok sengaja sholat, ini dosa, tala'ubul ibadah jadi. Nah, oh no, wong haid itu gak kena wudu, malah senyum lah bang. Nah, anu sing ngono delingno, mbak, kamu haid ora usah wudu, ngono mbakmu delingno. Kadang-kadang kan yang nggak tahu kan mikirnya gini, aku wis gak ibadah mosok gak lapo-lapo wis tak wudu ah. Atau misalkan punya kebiasaan kalau mau tidur wudu, akhirnya lali tuh bareng haid dibiasane wudu, mari kula sik wudu delingno. Karena itu nggak boleh, karena laisa min ahlil ibadah. Benar. Wala fala yasihu al-wudu ma'ahuma limunafatihima lahu iduma lewat ro'alihi a'lahu. Tapi walaupun orang haid dan nifas ini tidak boleh wudu, tidak boleh wudu, tapi ketika dia sedang nusuk tetap disunahkan mandi haji. Atau ketika hari raya masih disunahkan mandi hari raya. Iki kekhususan sih iki. Udah enggak? Warobiu tawis orang no malah mau sarai piye. Terus sing nomor 4 wanifasilan wanifasu. Ya Allah. Wa amma lan nomor 4 wa ammalan bersih saking perkara yamna'u kang nyegah apa ma wusulal ma'i ing tumekane banyu. Wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Syarat yang keempat adalah, syarat sah wudu yang keempat adalah di anggota wudu itu harus tidak ada perkara yang menghalangi masuknya air ke pori-pori kulit yang menjadi anggota wudu. Kita tahu anggota wudu adalah wajah, tangan, kaki, dan kepala. Ini harus tidak ada sesuatu yang menghalangi air masuk ke pori-pori. Lah, sesuatu yang menghalangi ini
batasannya itu adalah sesuatu yang memiliki molekul sing duweni ain atau yang memiliki fisik. Contoh misalkan di tanganmu kok ada cat, terkena cat tembok atau cat kayu, ini harus dihilangkan karena itu kan ada ainnya. Kalau kamu kerok mesti, kalau kamu garuk-garuk mesti akan mengelupas. Betul. Tapi kalau mangsi, bekasnya mangsi, ini tidak masalah karena mangsi itu tidak ada bekasnya mangsi itu loh. Misalkan tanganmu kena mangsi, sudah kamu cuci masih terlihat biru misalnya, mangsinya warna biru, ini tidak dianggap menghalangi air. Karena apa? Kamu gosok pun itu tidak mengelupas, malah kulitmu yang mengelupas. Nah, betul. Karena itu hanya bekas warna saja, tidak ada airnya. Udah mana? Minyak ini kan berlawanan dengan air. Di tanganmu kok masih ada minyak, nah ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kalau di dalam kitab-kitab fikih yang syarah-syarah, kalau ada seseorang misalkan tiap harinya itu bersinggungan dengan hal yang bikin tangannya kotor, misalkan Pak Tani kan tandur tuh ya, ting sabin, itu kan kakinya otomatis terkena betok-betok. Nah, sudah dibersihkan semampunya, sudah berupaya membersihkan, kok ternyata sulit hilang 100%. Itu sisa-sisa endut itu, sisa-sisa endut itu bosnya di sana ya. Tanah yang halus itu kan kadang-kadang masih nempel. Itu dimakfu karena masakoh, karena memang tiap harinya seperti itu. Atau Pak Bengkel atau montir itu kan bersinggungan dengan oli. Nah, kalau mau sholat, mau wudhu, dia sudah membersihkan. Itu membersihkannya ya semampunya. Kalaupun misalkan di pinggir-pinggir kuku masih terlihat hitam-hitam, itu dimakfu karena memang tiap harinya dia bersinggungan dengan hal itu, Bang. Atau dia memang kerjanya tukang cat atau tukang batu itu kan otomatis juga tangannya bersinggungan dengan semen dan sebagainya. Sudah dibersihkan semampunya, kok masih ada sisa-sisa, itu dimakfukan karena itu ubutiliabi, karena itu sudah menjadi kesehariannya. Beda cerita kalau kamu bukan montir dandan dewe, utak-utak dewe, akhirnya tanganmu kena oli, itu udah buat resik kamu tidak sehari-hari semacam itu karena kamu temporer. Nah, temporer udah ya, kan kamu tidak harian semacam itu. Yang dimakfu itu yang harian semacam itu, paham ya? Termasuk lagi itu make up yang tidak ramah air. Nah, tak bahasa make up yang tidak ramah air. Maka kalau make up itu macam-macam ya. Kalau make up yang ramah air itu tidak masalah. Nah, kan ada make up yang sewu sing glowing itu ora iso tembus banyu itu. Itu harus dihilangkan dulu. Pakai apa jenenge ono kan ada cairan yang khusus untuk menghilangkan make up itu. Contoh ya, make upnya kemanten itu loh. Itu kalau mau wudhu harus dihilangkan dulu. Nah. Nah, atau iki apa? Lipstick juga macam-macam. Lipstick yang itu ada kandungan yang tebal, yang sehingga di situ ada ainnya atau ada molekul yang nempel, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, maka si ngono kuwi lah, ora usah dandan sing tau berlebih ya. Angger diusapi nggo nganu ae glepung
Maka ada istilah make up syar'i ya. Kayak produk Wardah itu kan ada yang pro air. Masih pro air itu memang kena air sekali langsung hilang. Itu berarti mudah kan, mudah untuk dihilangkan. Kemudian ada yang sulit, harus pakai apa jenenge ya? Enggak apa? Enggak ya? Oh, sapa lah, nek sing wong wedok paham. Itu biasanya kayak pun bening ngono iku kanggo ngilangno terus ki neh lho terus neh ngono. Paham ya? Termasuk misalnya nembe pakai softline, jadi copot sih tuh softline. Kan itu menghalangi dong akhirnya. Atau pakai ini ya po, bulu pasangan, nah itu dicopot sih. Pokoknya berlebih ngono mah ngerepotno ya. Termasuk kalau menurut Imam Ghazali itu termasuk reget-reget sing wonten teng ngisore kuku. Atau endut-endut itu loh. Atau kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku itu harus harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, misalkan di kuku kita ada hitam-hitam, itu kalau mau wudhu harus dihilangkan karena itu menghalangi air. Karena kulit yang terbuka tapi masih di bawah kuku itu harus terkena air. Nah, kuku kalau yang warnanya bening itu berarti dia nempel kulit, itu tidak apa-apa. Kalau memanjang itu kan terus terlihat putihnya agak tidak bening, itu berarti sudah pisah dengan kulit, maka kulit di bawah kuku yang panjang itu harus terkena air. Paham ya? Termasuk manek itu adalah pitek, cat kuku. Cat kuku ini juga harus dihilangkan terlebih dahulu kalau wudhu. Kecuali hina. Hina itu pacar itu. Hina itu yang warnanya biasanya oranye pakai itu. Biasanya oleh-oleh haji itu loh. Nah, kalau itu tidak apa-apa. Karena itu kamu keroknya, kamu apa? Garuk-garuk, tidak akan ada molekulnya, malah yang terkupas adalah kuku, Bang. Tapi kalau yang disebut pitek itu, nah itu sing akhirnya kandel ada airnya, itu harus dibersihkan. Apa meneh sing bling-bling, piteknya ono bling-blinge, ono bintang-bintange, kutek itu harus dihilangkan. Repot ya jadi artis sing ngono-ngono. Salat 5 waktu yuk kayak dipasangi dhuwur dipasang, banduran dipasang, asar copot nih. Entekno duit. Lah Pak niku kok wong iku nggawa terus watake gek head. Ngono kuwi Husnudon ae watake gek head. Mayan 6 dino kan ngono. Maka kita Husnudon ae nek ana ngono wis dagep head wae. Daripada suudon salah malah. Terus nek Husnudon salah aja tetep tok ganjaran iki. Kalau nek suudon saja bener tetep tuh. Kan gak penak. Syarat yang ke-5 yang ke-5 wa alayakuna lan yen to ora ana alal udwi ing atase anggota wudu apa ma perkara yugo yiru kang ngowahake apa ma almaa ing banyu gazak faroni koyo minyak zakfaron, minyak wangi. Ini yang kadang-kadang malah terlewat. Syarat yang ke-5, di anggota wudhu harus tidak ada sesuatu yang bisa merubah sifat air. Walaupun sesuatu tersebut tidak menghalangi air masuk pori-pori, tapi kok merubah sifat air, ini juga menjadikan nanti tidak sah. Contoh ngeten, jenengan bercuci muka itu harus dibersihkan terlebih dahulu, mukamu itu harus dibuasuh sampai tidak ada
sampai nggak ada bekas atau sabun-sabun mukamu itu harus hilang bersih. Kalau masih ada tersisa bekas-bekas sabun itu untuk itu busa ya. Masih ada busa-busanya apa, busa-busanya Garnier atau busa-busanya Polahwi lah, yang untuk membersihkan muka itu nanti akan merubah sifat air sehingga menjadikan airnya tidak mutlak sehingga wudhumu tidak sah. Betul. Itu kan sama halnya ketika dalam mandi junub. Maka saya sering kalau bab mandi junub kan menceritakan atau menerangkan bahwa kalau mandi junub paling aman itu kamu guyur seluruh badanmu dengan air murni dulu sampai rata total. Kalau sudah sempurna terbasuh semua, berarti kan sudah selesai mandi junubmu. Baru kamu mau pakai sampo, mau pakai sabunan, mau pakai scrub atau apapun terserah. Tapi kalau kamu milih belum sampai rata, sudah pakai sampo, sudah pakai sabun badan, ini berarti kamu belum mandi junub. Mandi junubmu nanti setelah itu kamu basuh semua, sudah luntur semua, sudah nggak ada bekas sabun, baru nanti air mutlak yang merata ke seluruh tubuh. Udah mana? Niki wudhu yang ngoten niku. Misalnya jenengan teko toko minyak, tuku minyak. Biasanya kalau di toko minyak kan testernya dioleskan di tangan, gitu betul. Tuliskan di tangan, seret. Nah, maka ketika kamu mau wudhu setelah itu, kamu harus cuci tangan dulu. Bekas minyak itu harus kamu hilangkan dulu. Atau kamu seneng pakai minyak kan, wah, pakai minyak, pakai minyak wangi, kamu oles di tangan, terus tangan kamu oleskan ke baju, delalah langsung kentut, terus kamu mau wudhu lagi. Itu tanganmu harus kamu cuci dulu sampai kamu cium sudah nggak bau wangi, baru wudhu. Nah, kok langsung wudhu padahal kamu di tanganmu atau di tubuhmu itu masih ada minyak, bau wanginya itu akhirnya menjadikan airnya menjadi wangi, itu enggak boleh, paham ya? Ya kadang-kadang sing rodok lali sing iki wong-wong. Kurang teliti di situ kadang-kadang. Kalau yang menghalangi air kan wis mafhum, ketok kan ketok. Wal ilmu lan syarat sae meneh, wal ilmu lan ngaweruhi bi fardiyati kelawan fardune wudu. Wudu itu bisa sah kalau mengetahui fardunya wudu. Wa alla ya'taqida lan yento orang yakini sapa wong kang wudu sapa mutawaddi fardun ing fardune wudu min furudi kang tetep sange pira-pira fardune wudu. Orang yakini sunatan ing sunnah. Syaratnya lagi tidak meyakini fardu wudu sebagai sunnah wudu. Pak, nek kebalikannya Pak, kalau sunnah wudu diyakini fardu wudu malah nggak apa-apa. Contoh ya, mengusap telinga itu sunnah. Tapi kadang-kadang orang umum itu dianggapnya itu termasuk fardu, itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau yang fardu kamu anggap sunnah, ini yang masalah, yang menjadikan tidak sah. Mengusap kepala itu fardu, malah kamu anggap sunnah, ini yang malah nggak sah. Oh, downgrade ya. Nek upgrade gak apa-apa, nek downgrade gak boleh. Modern kok kelas ini. Naik kelas ora apa. Waduhulul wakti lan mlebune wektu. Wal mualatu lan nuli-nuli binisbati kelawan den bangsake tidak imil hadasi kedue wong kang langgeng hadasi. Lah untuk orang-orang yang
selalu berhadas seperti orang yang beser ya. Ini ada syarat tambahan. Satu, wudunya orang yang beser atau orang yang tidak timbul hadas itu bisa sah, atau orang istihadah kan metua ya. Orang beser atau orang istihadah itu wudunya bisa sah, itu ada syarat tambahannya, itu ketika sudah masuk waktu sholat. Kan ya. Kanggone wong beser ngono iku ameh sholat duhur iki wudune kasing kanggo sholat iso sah yo nek bar andan duhur. Kan ya. Nah, dan disyaratkan kanggo untuk orang yang beser atau daimul hadas ataupun istihadah tadi, wudunya harus dilakukan secara sekali jadi. Mualah itu maksudnya sekali jadi antar wudu itu langsung nyambung. Nah, beda kalau orang normal. Kalau kita sedang normal, kita yang normal ini, wudu itu bisa kamu cicil. Wudu itu bisa kamu cicil. Nah, misalkan di rumah kamu cuma wajah sama kedua tangan, terus mengusap kepala, mengusap kedua telinga, yang kaki belum. Wah, kaki ini kuning masjid pak, iki wayang hutan kok. Aku becek-becek udah masjid yo paten wicit neh. Ngono ku kena. Kena. Tapi nek kang ngene udah mulai atas ya mboten kenging, kudu sekali jadi. Nah. Yang terakhir syaratnya adalah wal ma'u. Lan rupane anane banyu iku atau ma'ut tahur, anane banyu suci nyuci. Oke, syarat yang terakhir adalah airnya adalah air mutlak. Nah, kayak pembahasan yang kemarin malam. Iku syarat sah wudu. Sekarang fardune wudu. Wa furudu lan utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ono 6. Nah, fardu wudu ada 6. Ini udah hafal. Mergo mau syarat saya wudu ngerti fardune wudu. Al awalu kang pertama iku an-niyatun niat. Wajibulan wajib apa ayakuna yen to ono apa niat. Wajibulan wajib apa antakuna yen to ono apa niat iku muktarinatan, iku kang barengi bi awali juz'in kelawan kawitane juz yaksilu kang basuh sapa mutawaddi hu ing awali juz'in minal wajhi sangking wajah. Wa mahalluha lan utawi panggonane niat iku al-qalbu ati. Wa mahalluha lan panggonane wa mahalluha lan utawi panggonane niat iku al-qalbu ati. Wa talafudu lan utawi ngucapake biha kelawan niat iku sunatun sunnah. Wa kaifiyatuha lan utawi tata carane niat iku ayakula yen to ngucap sapa wong kang wudu biqalbihi ing dalem atine wong kang wudu, dalem atine mutawaddi ngucapake nawaitu raf al hadasi. Iki simpol minim. Nawaitu raf al hadasi. Nawaitu niat ingsun raf al hadasi ing ngilangake hadas. Au nawaitu fardhul wudu utawa nawaitu fardhul wudu. Nawaitu niat ingsun fardhul wudu ing nglakoni fardune wudu. Au nahwa dalika utawa sepadane mengkono-mengkono nawaitu raf al hadas. Nawaitu wudu ala fil hadasil azhur wa niku gak apa. Fardhulillahi ta'ala. Lah fardu wudu yang pertama adalah niat. Niat ini, niat wudu itu dibarengkan saat membasuh wajah.
Niat wudhu itu rukun pertama atau fardu pertama wudhu adalah niat. Dan niat ini nanti dilakukan berbarengan dengan membasuh wajah. Nah, niat ini diniatkan dalam hati. Diniatkan dalam hati. Sing mengucapkan itu dalam hati. Nah, Pak, kalau dilafalkan dalam bibir, melafalkan lewat bibir itu sunnah. Jadi jenengan melafalno lewat bibir nawaitu raf al hadasi atau nawaitu wudu al raf il hadasil asbari fardullahi ta'ala, ngucapno ning gone lambe ngoten niku sunnah. Sing wajib itu saat air nyentuh wajah hatinya nih niat. Niat wudu minimal ini nawaitu raf al hadas atau nawaitu fardul wudu, ngono tok iku malah wis sah. Ngono ya. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, mbasuh wajah, tulang yang dalam arah-arah dawane wa aradun lan ombone. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini harus menyeluruh area wajah, baik panjangnya wajah atau lebarnya wajah. Nah, nek panjangnya wajah itu ma baina manabiti sya'ri roksi. Panjangnya wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut orang normal. Nah, disebut orang normal karena nek wong buta itu wajan gak ono rambute piye. Jadi tempat tumbuhnya rambut kepala orang normal sing disebut bun-bunan niku lho cara Jawa. Itu ke bawah asfala torofi mukbal min takni bahwa majma'ul jabain mujma'ul jabain wal ma'al admani alladani tambutu alaihima al asnan as-sufla atau ila tahta muntahal takni, bahasa kitab lainnya gitu. Jadi dari atas itu tempat tumbuhnya rambut ke bawah sampai ke bawah tulang-tulang yang di atasnya tumbuh gigi serta bawahnya janggut. Jadi tulang bawah gigi serta janggut ini itu masih ikut anggota wajah. Nuwun nek basuh iku ngene lho. Jempolmu kok kene ngene. Ben iku kok akhirnya mengalir di sini. Nah. Ini. Kalau ngene lho. Wah, itu mesti kene gak teles. Nek kene gak teles, gak sah dulu. Nah. Jadi tulang gigi itu yang terus sampai ke dagu, ini tulang-tulangnya harus basah. Nah, sekarang lebarnya ma baina udunaihi. Nah, kalau lebarnya dari kuping satu ke kuping satu, yaitu bila ditarik maka ini jambang itu termasuk wajah. Maka jambang begitu. Jambang ini adalah wajah. Maka jambang itu harus ikut terbasuh. Membasuh wajah ini beserta apapun yang ada di wajah, termasuk rambut-rambut yang ada di wajah itu luar dalam harus terbasuh. Kok misalkan ada orang jambangnya panjang sampai semeter, kayak orang-orang Mandarin itu kan. Kalau kamu lihat film Yoko, itu kan itu kan jambangnya panjang segini, itu ya harus ikut terbasuh. Maka perempuan yang jambangnya panjang ketika wudhu hati-hati, jangan sampai jambangnya ikut dikuncung ke belakang. Kalau jambangnya ikut dikuncung ke belakang, dia wudhu kayak gini, nanti yang terbasuh cuman bongkote jambangnya, itu nanti nggak sah wudhunya. Nah,
Maka yang rambut jambang harus dilembehno itu diurai agar nanti ikut terbasuh. Kalau tidak ingin ribet, ya jambangnya dipotong pendek saja. Boleh. Yes. Kumis itu luar dalam harus basah. Maka ketika ada orang kumisnya tebal, ketika wudhu itu harus betul-betul digosok-gosok itu kumisnya agar airnya masuk ke dalam bawah kumis, karena kulit bawah kumis itu harus terkena air. Yang dikecualikan hanya jenggot, hanya lehyah untuk laki-laki. Jenggot untuk laki-laki ini nanti ada pembahasan beda. Kalau jenggot laki-laki itu tebal, nah dianggap tebal itu ketika kulitnya sudah tertutup rambut secara penuh, sehingga orang yang kamu ajak ngobrol itu tidak bisa melihat kulit yang berada di bawah jenggot. Kalau jenggot tebal kayak gitu, cukup luarnya saja yang basah, dalamnya nggak basah, nggak apa-apa. Tapi kalau jenggotnya tipis kayak jenggot saya ini, ya ini harus basah luar dalam. Mau nak wudhu nak tambahan ini orang sebut lo, no ini karena penteles. Nah, tapi kalau kumis, wah ini nggak peduli meh kumisnya laki-laki, meh kumisnya perempuan, meh tipis, meh wandel, kudu teles jobo jeruk. Asalisu utawi berdukang nomor telu iku huslul yadaini, basuh tangan loro, ma'al mirfaqo ini sertane sikut loro, wama nabadaan, dan sesuatu yang tumbuh di tangan. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan ini beserta dengan kedua siku. Membasuh tangan itu harus sampai di atas siku. Siku tangannya harus terbasuh. Yang dinamakan siku itu adalah ketika tangan kamu tekuk, bahasa Indonesia apa ya? Dilipat. Ketika tangan kamu lipat, ini tulang yang menonjol segitiga ini itu harus terbasuh. Nah, maka kalau kamu ingin tahu batasnya, tangan kamu tekuk gini. Jadi saya kalau pakai ini harus copot, soalnya ini tidak bisa. Enggak lah, manggo iki bisa nyentuh lah, gak bisa. Segini ini harus terbasuh, sehingga harusnya sampai gini. Ya, tulang yang menonjol atau tulang siku ini harus yang namanya mirfaqo ini. Iki kudu terbasuh. Mula kudune teng mriki pole. Nek teng mriki jajal tarik bles. Semene. Mula nek mingkismu pol kene tok ya durung sah. Nah, meneh kaya iki mau sesek ngene ya copot aku. Nah, itu hati-hati. Saya sering nenggur juga masalah siku itu jarang yang perhatian, sehingga kadang sikunya nggak sampai terbasuh. Kan eman wis wudu tenanan malah berberane kurang, gak sah kan. Nah, diingatkan. Termasuk tadi bawah-bawah kuku. Arabiu utai kang nomor 4 iku mashu syai'in, ngusap suwiji-wiji minaroksi saking kepala. Rukun wudu yang nomor 4 adalah, atau fardhu wudu yang nomor 4 adalah mengusap sebagian dari kepala. Boleh kulit kepala, boleh rambut kepala. Cuman kalau rambut kepala ada peraturan. Kalau yang kamu usap rambut kepala itu harus rambut kepala yang masih di batas kepala. Maksudnya piye? Rambutnya yang tidak panjang, yang panjangnya melebihi batas kepala. Kalau rambutnya kok panjang melebihi batas kepala, maka nanti nggak cukup kalau yang diusap rambut itu. Ini bagi perempuan yang rambutnya panjang itu ya nek iso ya teles jerun, teles kulit kepala. Tapi kalau rambutnya, nah, kulon jenengan ini pendek-pendek ya cukup rambut itu. Tidak harus rambut depan, rambut atas telinga boleh, rambut belakang telinga boleh. Misalkan kamu, wah Pak,
Ini musim rendeng Pak. Ketuku ini wis bacek Pak, wis gak garing-garing ki nek bun-bunan terus kok pucukane ketuku ku teles Pak. Ya wis sing diusap kene. Kenapa-napa? Wirid ya. Kenapa-napa? Nah, karena itu masih batas, kalau batas kepala itu yang belakang itu sampai jitok, nilakofahu. Nek depan itu di mengarang ini kok punjul teko wajah itu wis boten kepala. Misalnya rambut depanmu panjang, mbok enek nu medun semua ini, maka itu nggak boleh rambutnya saja. Kan, sing punya poni panjang, ya rambutmu kita pendek-pendek apa ya. Al-Khamisu kang perdu kang nomor 5 iku ghuslu rijlaini. Basuh sikil loro. Ma'al ka'baini sertane polok loro. Membasuh dua kaki beserta dengan dua mata kaki. Nah, ini juga sama kayak tadi di tangan. Jadi kuku-kuku yang panjang di kaki itu harus bawah-bawah kuku yang panjang harus ikut terbasuh, terus termasuk lempitan-lempitan atau sigaran-sigaran kulit telapak kaki itu harus terbasuh. Nah, misalnya yang punya kapal, yang punya kapalan atau kulitnya agak yang telapak kakinya agak keras terus metek-metek itu diperhatikan harus terbasuh semuanya. Nah itu ke atasnya minimal itu di atas kedua mata kaki. Kalau sempurnanya ya sampai dengkul. Nah, kalau sempurnanya sampai dengkul. Wasadisu kang nomor 6 iku atartibu tertib. Nah, rukun wudu yang nomor 6 adalah tertib. Harus urut kayak tadi. Kecuali wudunya orang yang dengan cara menyelam. Kalau wudunya orang menyelam itu tertibnya dianggap tertib maknawi. Tertibnya dianggap tertib maknawi. Jenengan renang, terus ketika kamu mendenggelamkan tubuhmu, seluruh tubuh kamu tenggelamkan ke air, terus kamu di dalam air niat wudu terus mentas, iki wis sah. Wis sah. Urutannya dianggap urutan maknawi. Wa maknahu tapi maknane tertib iku ayu kodima yen dhisikake sapa wong kang wudu, sapa mutawaddi ghusl waji ing basuh wajah alal yadaini ngerekake tangan loro. Wagusalahu malan dhisikake lan dhisikake ing basuh tangan loro ala masirroksi ngerekake ngusap sirah. Wahwa hale utawi ngusap sirah iku ala ghusli rijlaini ngerekake basuh sikil loro. Wis mau tertib wis diterangno. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunahe wudu iku kasiroton akeh. Sekarang sunah-sunah wudu. Sunah wudu itu banyak sekali. Iku minha iku saking sunanuhu kasiroton istiqbalul kiblati utawi madhep kiblat. Disunahkan ketika wudu menghadap kiblat. Ini kalau memungkinkan menghadap kiblat ya menghadap kiblat. Kalau kamu di Masjid Wali menghadap kiblat itu ya milih yang jedingan itu. Nah, yang jedingan. Kalau yang pancuran kamu ya agak nyerong ke kiblat, ngono miring-miring. Wasiwaku lan siwakan terlebih dahulu sebelum wudu. Wat tasmiyatu lan maca basmalah awalahu ing dalam kawitane wudu. Terus membaca basmalah. Faghuslul kafaini nuli basuh epek-epek loro. Bar maca bismillah iki wijik sik membasuh kedua epek-epek, basa Jawane wijik sik. Ya, kenapa kok disunahkan membasuh epek-epek? Karena tangan kita kan aktivitasnya banyak. Tadi loh, kadang-kadang itu megang-megang sesuatu yang nanti bisa merubah air dan sebagainya.
Bar nikel gorengan ono apa minyak ya iso diilang mesek. Nah, maka disunahkan ghusl kafan. Famat madutun utawa ke tangi turu mu tanganmu geragap-geragap ring di kan ora roh. Mulane geragap nenggor najis kan ya karo awam. Nah, disunahkan ghusl kafan. Terus setelah membasuh kedua tangan apek famat madutun mongko nuli kemu. Nah, fa itu litartib. Jadi kita tinggal mengurutkan sunnah itu sesuai ini. Karena ini dari Sayyid Abu Bakar Sabto memakai fa ini menunjukkan bahwa iki tak urut no. Jadi fa itu lit tartib beda nek wawu iku lit jam'i. Jam'i ku yo mutlakul jam'i. Penting digabung no meh dhisik meh keri, tapi nek fa iku yo berarti sing setelah fa iku sing keri, setelah fa neh sing Famat madotun mongko nuli kemu berkumur. Setelah membasuh kedua telapak tangan berkumur. Setelah berkumur fastin syakun lan nyesep banyu irung. Setelah berkumur itu mengambil air untuk disedot ke hidung terus dikeluarkan. Itu ada cara yang lebih sunnah. Cara yang lebih sunnah yaitu satu kali ambil air ini untuk berkumur plus untuk disedot ke hidung. Nah, kamu ingat yang pas ngaji kena itu jebur ini sampai jelimet. Ya stimutal dhewe terangan ini wis wengi dhewe. Intinya kalau bisa satu ambil air itu untuk berkumur plus menyedot ke hidung. Terus disemprotkan. Wa masukuli roksi lan mengusap seluruh kepala. Nah, tadi kita Syafi'iyah itu kan berwudu itu tadi mengusap sebagian kepala. Syafi'iyah kan. Maka disunnahkan seluruh kepala diusap. Kalau Malikiyah ya memang seluruh kepala diusap terus. Maka kenapa Wali Songo di Indonesia mengajarinya dulu adalah Syafi'iyah, karena memang Syafi'iyah itu ahsanu ra'yan bil madhab, juga karena kita di iklim tropis. Untuk iklim tropis meneh wayah kendeng ngene iki. Kok umpama nggo madhab Maliki, waduh bantalan teles, ketunem teles terus. Lah kudune terus kabeh. Nek Maliki itu diusap semuanya. Senajan ngusap iku rapate teles tapi kan anyep Mas. Iku nek terus waduh ae. Meneh iki rapate ono panas. Dak ngono komoh-komoh. Ya wis dipikirno, wis terus awak dhewe garek melu. Kita dikenalkan Syafi'iyah ya Syafi'iyah semua. Derek itu paling benar daripada ngawali. Wal uduna ini lan ngusap kuping loro. Nah, ngusap kuping loro ini sunah nih. Nah, cara ngusap kuping loro gini. Jari jempol sama jari telunjuk kamu basahi, paham ya? Terus jempol itu taruh di belakang telinga atau di daun telinga yang luar. Terus yang dari telunjuk itu dimasukkan ke daun telinga yang dalam. Terus jari telunjuk itu diputar-putar untuk menyeluruh mengusap bagian dalam telinga. Yang jempol dari bawah dia dijalankan ke atas seret. Kemudian ambil air lagi, basahi epek-epekmu, terus kedua epek-epek ini ditekankan ke kedua telinga. Nah, kalau mengusap seluruh kepala itu caranya jari telunjuk dan jari jempol ini dibasahi, kemudian yang jempol itu berada di pilingan atau di pelipis, kemudian jari telunjuk sama jari telunjuk kiri dan kanan ditemukan, kamu usapkan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Ini semua ngomong. Ini udah video viral. Tapi usah ngomong. Nah, wadal kun lan gosok-gosok. Sunnah lagi adalah menggosok-gosok. Ini disunahkan karena di madhab lain itu wajib. Di Malikiyah itu wajib menggosok-gosok.
Kenapa kok ngoten Pak? Imam Malik uripe ning daerah panas kono. Kalau di daerah yang panas itu biasanya kulit ketika musim panas itu pori-pori bermasalah sehingga perlu digosok agar airnya masuk. Nek cara gampangnya, terutama ketika tangan busian, jadi nek wayah panas itu busian. Nek busian niku wudune kudu digosok. Karena itu pori-porinya bermasalah sehingga nanti perlu digosok. Nah kita yang normal menggosok gosok iki sunnah. Musil. Tapi ora usah sampai ngono digosok biasa mawon. Ora usah mbok gebek ya. Nek mbok gebek itu malah ngocot kabeh. Wa takhlilu lihyatin. Lan nyelani jenggot kasaten kang ketel. Nah, tadi saya sudah menerangkan untuk jenggot laki-laki yang tebal kan mestinya hanya cukup terbasuh di luarnya, tapi disudahkan untuk disela-selai gini loh. Nah, jenggot tebal itu nek dulu guru TPS itu almarhum Mas Kur. Nah, ya ini mencoba ya. Nah, itu sampai utawa sing wong Arab-Arab ngono. Nah, ayo jenggote mesti tebal-tebal. Iku yo cilik-cilik. Wataya munun lan sunnah dinginake anggota kang tengen. Nah, untuk tayamun ini berlaku untuk tangan dan kaki saja. Tayamun itu berlaku untuk tangan dan kaki saja. Mendahulukan yang kanan itu untuk kaki dan tangan saja. Kalau telinga itu sunahnya bareng. Ojo telinga malah tengen tok sik, kiwat tok sik. Iku karepe tayamun tapi salah malah. Loh, kan ngene kena takdire ngono. Kan jadi nek telinga itu sunahnya bareng. Tapi banyak yang ngono. Tengen tok sik. Kiwat sampai miring-miring wong dereng koyo nek wong ngobrol layangan minggu-minggu. yang sunah tayamun itu tangan dan kaki. Wawalaun lan nuli-nuli ya, disunahkan ya menyambung secara berkelanjutan sekali jadi. Wa makruhatuh lan boro-boro kemakruhane wudu. Sekarang hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Iku al israfu luwe berlebihan atau leluwean fil ma'i ing dalam banyu. Makruh wudu dengan berlebih air. Lah berlebih air ini makruh ya. Ojo dibiasakno makruh. Kalau kamu wudu pakai keran, jangan kamu buka keran itu 100% terbuka. Nanti akan banyak yang tumpah dan akan banyak yang terbuang, itu namanya israf. Apalagi kalau torennya itu tinggi sehingga tekanannya itu keras. Kok mbok buka full, mbok tadahi iku malah akeh sing tumpah. Iku israf jenenge. Makruh ya dul, ini kan mbok terusno repot. Maka di Masjid Jami Segaf Solo itu di kerannya ada kincirnya. Kincirnya itu untuk memperlambat turunnya air agar tidak israf. Nek ngejros banter mesti malah dutah nyiprat kabeh. Ataupun kalau kamu dijeding terus banter buar niku akhirnya mutah kabeh nyiprat kabeh iku jenenge israf. Jadi israf itu bisa prakteknya lebih dari 3 kali, bisa pemakaian air yang berlebih, akhir banyak yang terbuang. Makruh itu. Maka Allah jan wala tusrifu. Allah itu ngelarang wong berlebihan dalam segala hal. Ngono nggih, hati-hati. Wis malah nek wong sing ngalim tenan iku ngundul iku malah awake gak teles. Koncone sisan dia ora teles, pemakaian air juga tidak banyak. Nek wudune aja terlalu semangat wae ngejrus terus piur kiwa tengene terus wae kabeh pemulang. Istilahnya cara
Cara cah pondok ben wah jadi pemula iki. Oh, cara guyonane ngono, guyonane. Guyonan iku guyonan lho ya ora. Tapi maksudnya kalau kamu sudah terbiasa hati-hati tidak israf, nanti akan aman no. Nah, akan aman. Maksudnya aman yo kowe dhewe ora komoh-komoh, kiwa tengenem yo ora melu keci. Wa ghuslu batinil aini. Basuh jerone mata. Di dalam mata, bola mata kamu paksa untuk basah ini malah makruh. Sengaja matamu kamu kedip-kedipkan terus kamu tetes-tetesi itu malah makruh karena itu nanti akan menjadikan sakit tuh. Nah, terus menerus ya iritasi kok. Watak di musimali dinginake kiwa al yamini ngerekake tengen. Makruh mendahulukan basuh kiri di bagian tangan dan kaki. Waziyadatu lan nambahi ala salasi ngatasi telung basuhan. Menambah 3 kali basuhan itu makruh. Yang sunnah itu 3 basuhan. Nah 3 basuhan itu dihitung yang kedua dan ketiga ini setelah sempurna yang pertama. Misalkan kamu membasuh muka 1 kali belum rata semua, 2 kali baru rata, berarti ini walaupun 2 kali masih dianggap 1. Dihitung 1 itu nek wis sempurna terbasuh semua anggota wudu, tinggal nambahi 2. Kok nambahimu kebanyakan makruh. Wan naksulan kurang karena saking salas. Kurang dari 3 basuhan ini malah makruh. Misalnya wah penting sempurna Pak, siji tau pengen tok iki ya makruh. Wanawa kidu lan utahe boro-boro kang batalake wudu iku arbaatun ana 4. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Al awalu kang pertama iku al khoriju. Perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine kubul dubur. Bayane minal kubuli saking kubul itu kelamin depan, kami dubur itu kelamin belakang. Rikun entut awiru to liyane kentut. Ilal mania kejaba mani. Yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kelamin depan dan belakang. Bahkan berupa angin pun itu membatalkan wudu. Yang tidak membatalkan adalah ketika yang keluar adalah mani. Kalau yang keluar mani itu tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Tak tuwe padha wae. Nah, ini iso bedhekan. Ana wong wajib adus ning gak wajib wudu. Iku iso bedhekan. Wong sing gak ngopo-ngopo, melek iki gak ngopo-ngopo bocor, manine metu. Itu dhewe, wah iya. Nggih wajib mandi tapi gak wajib Kasani uta kang kaping pindho. Iku zawalul akli, ilangnya akal. Binaumin sebab turu awiri utawa liyane turu. Illa nauma mumakinin. Kejaba turune wong kang netepake maka dahu ing bokonge mumakin minal ardi sani bumi. Yang membatalkan wudu yang nomor 2 adalah hilangnya akal. Seluruh apapun itu hilangnya akal sebab apapun. Hilang akal sebab gila, hilang akal sebab mabuk, hilang akal sebab semaput, ataupun hilang akal sebab tidur. Ini membatalkan wudu. Mula wong turu kuwi akale ilang, akale sedang istirahat muncul kok awakmu. Mula wong turu iku ora sadar. Kecuali tidurnya orang yang dalam keadaan menempelkan pantatnya di tempat duduk. Jadi wong sing turune linggih, pantatnya itu ditempelkan ke tempat duduk, tidur kayak gitu itu tidak membatalkan wudu. Tapi ada catatan. Kalau
itu di saat dia sudah tidak menempelkan pantatnya, batal wudhunya. Contoh gini, misalkan ada orang hadir Jumatan, kan duduk sambil mendengarkan khutbah, tidur. Itu kalau kamu membangunkan, usahakan dia masih dalam keadaan duduk tadi. Cuman kamu tepuk-tepuk saja, Pak Komat. Kalau dia sudah sadar, sudah bangun, baru berdiri, ini wudhunya nggak batal. Nah, tapi kalau kamu terus tarik, kamu bangunkan, kamu angkat badannya sehingga dia berdiri, bangunnya itu bareng dengan proses kamu tarik berdiri, batal wudhu. Nah, itu hati-hati bangun sing model ngono. Kadang-kadang kan bocah nom ngantuk, sing jaga masjid kereng. Ngantuk ngenteni. Digelek-digelek no. Ki malah akhirnya batal kabeh. Kan. Ya harusnya ditepuk-tepuk nggo sajadah apa kan. Nah, nek wis sadar lagi sing gelek niki mboten batal. Maka ketika dia bangun itu tidurnya berarti berstatus masih menempelkan pantatnya. Tapi kalau turu mbok tarik iki berarti kan pantatnya wis ucul. Terus lagi tangi lah iki batal. Nah. Asal isu kang nomor 3 iku ilqa'u basyaratai rajulin. Ketemune kulit lorone wong lanang wa amra'atin lan wong wadon. Kabiro ini kang gede karone ajnabiyah ini kang oleh dinikah karone, maksudnya bukan mahram. Ajnabiyah ini kang wong wadon liya kang min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara langsung, ini membatalkan wudhu. Nah, termasuk bukan mahram itu istri. Istri itu bukan mahram tapi halal. Istri itu bukan mahram tapi orang yang halal. Kalau mahram ya malah kamu tidak boleh kamu jadikan istri ya. Wong yang disebut mahram itu tidak boleh dinikah kok. Maka suami istri sentuhan kulit batal. Syafi'iyah batal. Bapak ini ting bulu-bulu mahram kok Kanjeng Nabi bareng nyium keningi Siti Aisyah kok sholat sunnah malih. Siti Aisyah tesih alit. Oh, Siti Aisyah niku dinikah Kanjeng Nabi umur pinten? 6 tahun kok. Makanya tadi kan bahkan Siti Aisyah itu belum haid. Maka Syafi'iyah menggunakan hadis itu untuk ketika yang ketemu kulit lawan jenis itu kok yang satu anak-anak yang tidak mensyahwat itu tidak batal. Udah mana? Tapi kalau kulit anak-anak tapi kok mustaha, kulit anak-anak tapi anak-anak itu ngedap-ngedapi ngono. Saking ganteng atau saking ayu nih niki kok sing nyekel mau syahwatan ya batal. Tapi nek kulite cah gede wis padha baleke meh syahwat meh mboten kok niku ajnabi batalno. Batalno wudhu wae. Kan betul. Oh no. Maka itu tadi Imam Syafi'i itu ahsanur ru'yan. Karena Imam Syafi'i itu murid Imam Malik sing ahli hadis. Yo, Imam Syafi'i itu punya guru selain ahli hadis. Nah, Abu Hanifah itu go hadis tok, ahli hadis tok. Hadisnya bisu iku apa anane. Imam Syafi'i pun sistematis. Sistem hadis ya dari sisi kajian hadis juga kajian pokoknya itu ada kok di kitab Tadhirun Nas itu. Kenapa para ahlul bait itu mayoritas pakainya Syafi'i karena Syafi'i itu dianggap ahsanur ru'yan. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki pun nanti dawuh, seumpama kami tidak terpaku untuk melanjutkan leluhur kami, maka saya akan memilih pakai madhab Syafi'i. Nah, Sayyid Maliki ini biasanya Imam Malik karena memang leluhurnya pakai Imam Malik. Jadi melestarikan leluhurnya karena terpaku melestarikan leluhurnya. Tapi beliau mengakui bahwa yang paling ideal itu
Syafi'i ya. Ini tidak membedakan, seluruh madhab baik, seluruh madhab baik. Tapi kalau kamu ingin yang ilmiahnya lebih dalam dan sistematis itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diakomodir semua, kayak tadi dalku diakomodir, walaupun status sukunya dijadikan sunnah. Arabiu utawi kang nomor 4 iku masuku bulil adami, ndemek kelamin depani manusa, memegang kelamin manusia dengan epek-epek, epek-epek secara langsung, ini membatalkan wudu. Au halakoti duburihi, atau demek kolongane dubure wong, bibat milkafi kelawan batine epek-epek, au butunil asobi utawa batine pira-pira driji. Nah sekarang Pak, batasan batine epek-epek karo batasan batine driji gini. Coba ini kedua telapak tanganmu kamu temukan. Yang tidak terlihat itu namanya batinnya epek-epek. Jadi kalau menyentuhmu yang masih terlihat, ini nggak batal. Kan bener? Gue iki, gue pucuk iki, gak apa-apa gue pucuk iki. Tapi nek wis kene batal. Kan ini. Yang terlihat ini nggak membatalkan. Yang membatalkan adalah yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat berarti kan nek ini dipisah tek, nah berarti sing iki mau bang. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي